Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga yang sedang menonton video ini semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, jumpa lagi dengan saya, pemilik channel Adilia Kitchen. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan dengan uang 25.000 aja kita bisa membuat 2 menu makanan ya untuk keluarga kita. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, tekan tombol lonceng juga, kemudian like, serta saya tunggu komentar-komentarnya ya. Nah, apa saja tuh bahan-bahan yang digunakan untuk memasak 2 resep dengan hanya menggunakan budget 25.000. Nah, di sini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya. Yang pertama-tama, menu yang pertama kita akan membuat sayur bening bayam ya. Bahannya dari bayam dan wortel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya. Ini bayam saya beli kurang lebih 2 ikat ya. 2 ikat sudah saya petikin seperti ini dan sudah saya cuci. Ini saya beli 2 ikat seharga 4.000 ya. Kemudian wortel, saya menggunakan 2 wortel, saya sudah potong-potong, ini kurang lebih 1.000 ya, 1.000 rupiah ya. Kemudian bumbu-bumbunya apa saja? Ini di sini ada bawang merah ya, bawang merahnya 5 biji, 5 siung ya, bawang putihnya juga 5, kemudian pakai daun salam ya biar sedap, ini sebanyak 3 lembar, kemudian saya menggunakan tomat setengahnya ya. Ini kurang lebih harganya sekitar 5.000-an ya, ditambah lagi garam, micin, gula ya. Nah, hitunglah itu 5.000. Jadi untuk masak sayur bayamnya aja kita cuma butuh budget sekitar 10.000-an ya. Nah, kemudian menu yang kedua apa? Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Tongkol ya. Kita akan membuat sambal tongkol ya, sambal tongkol ala dapur Adilia. Ini saya tadi beli tongkol seharga 10.000 rupiah ya. Nanti akan kita goreng terlebih dahulu sebelum kita bikin sambalnya. Kemudian cabai, ini cabai dengan tomatnya ya, ini sekitar 3.000-an ya, 3.000 rupiah saja saya beli tadi ya untuk bahan sambelan. Kemudian ditambah bawang merah, bawang putih ya, ini kecil-kecil sekali ya, bawang merah, bawang putih, daun salam ya. Nanti kita akan pakai daun salam sambelnya, dan ada garam, kaldu, saya pakai gula merah ya karena nanti saya mau sambelnya agak sedikit terasa manis ya. Kemudian micin, ini kurang lebih cuma sekitar 2.000-an ya. Jadi untuk memasak sambal tongkolnya kita membutuhkan budget sekitar 15.000. Kemudian sayur beningnya sekitar 10.000. Jadi dengan hanya 25.000 rupiah kurang lebihnya kita sudah mendapatkan 2 menu makanan untuk keluarga kita ya. Dan boleh dikatakan menunya juga cukup sehat ya, karena ada sayur bayamnya, ada sayur wortelnya juga. Nah, itulah teman-teman bahan-bahannya ya. Kita akan langsung memasak ya satu persatu. Kita akan memasak sayur bening terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi sudah saya potong-potong ya. Kita tinggal memotong-motong bumbunya ya, bawang merah, bawang putihnya kita akan potong-potong ya. Sebelum kita mulai memasak, kita akan potong-potong bawang merah, bawang putihnya. Potong-potong tipis ya teman-teman. Ini saya bumbu untuk sayur beningnya lebih suka saya potong-potong ya, karena menurut saya kalau
dipotong-potong itu airnya juga bening ya, namanya sayur bening ya, airnya juga bening, warna airnya juga, warna kuahnya juga jernih ya, dan rasanya kalau menurut saya lebih enak kalau bumbu-bumbunya kita potong-potong seperti ini. Bagi teman-teman yang nggak suka dengan sayur bening yang manis, bisa dilewatin aja gulanya ya, kalau kita suka yang manis. Jadi nanti saya akan menggunakan agak banyak gulanya ya. Nah, semua sudah kita potong ya, semua sudah kita potong-potong seperti ini. Tomatnya juga ya, supaya seger ya, ditambahin tomat. Nah, teman-teman, bumbu untuk sayur beningnya ya cukup sederhana ya, bawang merah, bawang putih, kemudian nanti akan saya tambahkan 3 lembar daun salam ya, supaya kuahnya gurih-gurih seger ya. Nah, sudah kita potong semuanya ya. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan ya, untuk sayur beningnya saya menggunakan, karena saya di sini mau membuat sayur bening ya rasanya manis ya, saya menggunakan gula pasirnya kurang lebih ini 3,5 sendok makan ya, kemudian kaldunya kurang lebih 1 sendok makan, micinnya setengah sendok makan, garamnya 2,5 sendok makan ya. Itu nanti bumbu yang akan kita masukkan ke dalam sayur bening. Nah, teman-teman, kita akan mulai memasak ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendidihkan air ya untuk memasak sayur beningnya. Ini tanpa minyak ya, jadi super sehat ya. Kita akan masukkan terlebih dahulu, itu sudah mulai mendidih ya, itu sudah mulai mendidih. Kita akan masukkan terlebih dahulu sayurannya ya, wortelnya dulu ya, karena wortelnya matangnya agak lumayan lama ya. Jadi di sini saya masukkan terlebih dahulu wortelnya, kemudian bayamnya belakangan ya. Kita akan masukkan garamnya dulu ya, garam, kemudian gula pasir, kemudian kaldu, kemudian terakhir micin ya. Semua bumbu-bumbunya kita masukkan. Setelah itu kita akan masukkan juga bawang merah, bawang putihnya ya, kita masukkan. Kalau tomatnya nanti belakangannya. Kemudian daun salam ya. Bumbunya sangat simpel sekali, tapi nanti rasanya super lezat ya, seger ya, sayur beningnya seger karena kita tanpa menggunakan minyak, tanpa ditumis-tumis. Kita tunggu, kita didihkan sekali lagi ya, sambil menunggu wortelnya agak empuk, baru kita akan masukkan sayur bayamnya ya. Bentar lagi ini juga mendidih ya. Nah, kalau misalnya bumbu-bumbunya tadi sudah larut semua, sebelum bayamnya dimasukin, teman-teman boleh koreksi rasanya ya. Rasanya sudah
pas atau belum. Kita akan koreksi rasanya karena kita lihat di sini sudah larut ya, bumbu-bumbu dapurnya, bumbu-bumbu garamnya, gulanya sudah larut. Coba kita koreksi rasa dulu ya. Nah, ini sudah pas ya, manisnya dapat, gurihnya juga, asinnya juga sudah dapat ya. Jadi tidak perlu ditambahin apa-apa lagi. Kita tinggal menunggu sayur bayamnya kita masukkan ya. Tapi kita tunggu sebentar, nunggu wortelnya biar agak empuk dulu. Sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini salah satu menu favorit di keluarga saya juga ya. Kalau kita lagi pengen yang bening-bening ya, yang harus yang berkuah-kuah bening, kita selalu masak sayur bening bayam manis ya. Dan nggak terlalu mahal ya, bahan-bahannya murah sekali, bahkan hanya dengan 25.000 kita sudah bisa menghidangkan sayur dan juga sekaligus lauknya ya. Nah, ini sudah mendidih dan coba kita wortelnya kita lihat ya, apakah wortelnya sudah empuk. Nah, udah empuk ya, tidak terlalu, memang kita tidak mau terlalu empuk ya, tapi sudah empuk ya. Nah, kita akan masukkan bayamnya ya. Ini tadi sudah dicuci ya, kita cuci bersih dan ditiriskan. Kita tunggu sampai layu baru kita masukkan lagi, karena kalau langsung kita masukkan nggak cukup ya. Nah, seperti ini. Bumbunya simpel sekali ya, sangat-sangat simpel sekali. Kita masukkan lagi ya, udah pas. Semua sudah masuk ya teman-teman. Kita aduk supaya matangnya rata ya. Kita tunggu sampai sayur bayamnya empuk ya. Dan memang kalau masak sayur bening begini, apalagi bahannya dari bayam, biasanya memang saya tidak pernah ditutup ya, jadi dibiarkan begini saja, diaduk-aduk terus supaya sayur bayamnya tetap warna hijau ya, tidak berubah. Kalau ditutup biasanya sayur bayamnya akan berubah warna jadi coklat ya, nggak seger lagi. Oke, kita tunggu sampai sayur beningnya bayamnya sampai empuk ya. Cantik sekali warnanya ya teman-teman, ada merahnya dari wortel dan bayamnya juga warnanya cantik hijau ya. Ini menu yang paling bagus untuk anak-anak ya, tidak pedas, kemudian sayurannya banyak, jadi sehat ya.
bisa untuk seluruh keluarga. Kita diamkan sebentar ya teman-teman, sambil menunggu agak empuk bayamnya. Kayaknya udah lumayan ya. Bentar lagi udah bisa diangkat. Setelah sayur bayamnya matang, kita akan lanjut untuk masak menu yang kedua, yaitu sambal tongkol. Nah, ini udah matang ya teman-teman, udah empuk, ini udah kelihatan empuk. Kita matikan kompor ya, lalu kita sisihkan, kita memasak menu yang selanjutnya. Oh ya teman-teman, kita lupa masukin tomat ya. Kita masukin tomat dulu, baru kita matikan kompornya. Nah, kita masukkan tomatnya ya. Kenapa belakangan? Biar tomatnya tetap segar ya, matangnya tidak terlalu matang ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman, tomatnya udah masuk, tambah dengan wortelnya, cantik sekali ya. Oke, kita matikan kompor, kita sisihkan. Kita akan masak menu selanjutnya ya. Nah teman-teman, ini sambelnya kita akan blender dulu ya, bahan-bahan untuk sambelnya ya. Tadi cabai, bawang merah, bawang putih, kita akan blender dulu ya. Sebentar saja ya, soalnya saya tidak mau terlalu lembut sambelnya. Oke, kita akan lanjut menggoreng tongkolnya. Nah teman-teman, saya sudah memanaskan minyak ya, karena ini kita goreng tongkol ya. Kalau kebanyakan minyak biasanya dia akan meletup-letup ya, jadi sengaja ini minyaknya saya sedikit aja dulu ya. Kita akan goreng tongkolnya dulu, kita kecilkan apinya ya. Ini biasanya dia akan meletus-letus. Kita tunggu kering ya, kita tutup dulu karena meletus-letus. Nih teman-teman, tadi tongkolnya udah matang ya. Ini tongkolnya udah matang ya, udah saya goreng. Nah kita akan bikin sambal tongkolnya ya. Kita tumis bumbu yang tadi kita blender ya. Ini sudah kita blender tadi, kita tumis, kita bikin sambal tongkol. Kita masukkan juga tomatnya ya, yang sudah kita potong-potong.
Kemudian kita masukkan salamnya. Karena ini sambalnya sambal tongkol ala kita ya, ala dapur Adelia, saya bumbunya hanya menggunakan daun salam ya. Ini resep sambal tongkol ala dapur Adelia ya, tidak pakai bumbu-bumbu yang lain, cuma menggunakan daun salam aja. Kita tunggu sampai cabenya benar-benar matang ya. Kita akan masukkan juga bumbu-bumbunya ya, garam, kaldu, dan micin. Nanti kalau sudah matang baru kita akan tambahin gulanya. Kita akan masukkan gulanya pada belakangnya. Tunggu ini sambalnya matang dulu. Tandanya kalau sudah matang dia akan keluar minyaknya ya teman-teman. Minyaknya akan terpisah dari sambalnya ini, dan baunya pun juga wangi kalau sudah matang ya. Ini saya tidak membuat sambal ya, tidak membuat sambal khusus untuk sayur beningnya, tapi ini sambal tongkol ini kita buat sekalian biar bisa untuk makan sayur beningnya ya. Pedes ya, udah pedes dicampur kalian untuk lauk. Jadi kalau teman-teman mau berhemat, ini bisa menjadi menu yang bisa diandalkan ya untuk supaya kita bisa berhemat. Lebih lagi sudah memasuki tanggal tua ya, uang belanja kita sudah menipis. Nah, kita sebagai ibu harus pintar-pintar mengatur uang belanja kita ya, supaya tetap bisa menyajikan menu untuk keluarga yang murah tapi tetap enak ya, anak-anak tetap suka. Kita tunggu sampai benar-benar matang ya. Nah teman-teman udah hampir matang ya, saya masukkan gulanya. Masukkan gula merahnya ya, kita aduk. Nah ini udah matang ya teman-teman, sambalnya udah keluar minyak ya. Kita akan masukkan tongkolnya ya, kita akan campur tongkolnya di sini. Ini ya sambal tongkolnya ya. Sengaja saya banyakin sambalnya ya, karena nanti ini akan kita pakai untuk
makan sayur beningnya ya, jadi biar sayur beningnya jadi terasa pedas ya. Oke, selesai ya teman-teman. Kita akan hidangkan ya, kita akan tata di piring saji. Kita matikan kompornya. Nah, ini dia teman-teman, sayur bening bayamnya sudah jadi ya. Terus sambal tongkolnya juga sudah jadi ya, sambal tongkol ala dapur Adelia seperti ini ya. Nah, ini murah sekali ya, bahan-bahannya hanya menghabiskan uang sekitar 25.000. Teman-teman sudah mendapatkan 2 menu ya, ada sambal tongkolnya, ada sayur bayamnya. Cocok ya kalau kita masak pas di tanggal-tanggal tua ya, bagi ibu-ibu yang tentunya sedang ingin menghemat uang belanja. Ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.